Doa dimulai. Selesai. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Apa kabar hari ini? I'm fine. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss akan melakukan absensi terhadap kalian semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Roy? Roy Firma itu apa keterangannya? Sakit, Miss. Selain itu, selain Roy ada lagi? Miss. Siapa? Nihil. Oke, kita akan hari ini kita akan belajar mengenai rotasi dan revolusi bumi. Selanjutnya yaitu karakteristik lapisan bumi dan pergeseran benua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama itu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang rotasi dan revolusi bumi. Selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi tentang karakteristik lapisan bumi dan pergeseran benua. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu kita itu dapat mengetahui gitu apa peristiwa yang ada di bumi ini. Contohnya aja kita itu setelah mempelajari rotasi dan revolusi bumi ini, kita akan mengetahui adanya siang dan malam, adanya perbedaan lama siang dan malam. Jadi itu tuh akan membuat pengetahuan kita itu semakin luas. Oke ya, jadi kita memang harus sungguh-sungguh dan semangat dalam belajar. Lanjut ya. Kemarin kita itu sudah belajar mengenai apa? Teori penciptaan planet bumi. Benar. Oke, ini sekarang pertanyaannya. Siapa yang tahu teori-teori apa saja yang ada di teori planet bukan planet bumi? Oke, siapa tadi? Salsa, teori pasang surut. Selanjutnya apa lagi? Oke, teori awan debu. Selanjutnya Lydia apa? Teori apa? Teori bintang kembar. Benar. Benar. Oke ya, itu yang teori yang kita pelajari. Oke, benar. Sekarang kita masuk ke materi yaitu ini kok tinggi kali ya? Kita masuk ke yang pertama itu adalah apa kata Miss tadi? Rotasi dan revolusi bumi. Oke, Miss mau nanya. Ada nggak yang udah baca mengenai rotasi bumi? Ada? Oke. John, apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi mengelilingi diri sendiri. Apa? Bumi yang mengelilingi dirinya sendiri yang kayak berputar. Oke, ada lagi? Pada porosnya, berputar pada porosnya. Siapa itu yang pantun hitam tadi? Dua-duanya dari Chelsea John. Oh, ada lagi yang menambahkan? Ada. Benar ya, apa yang dibilang Green itu benar. Rotasi adalah perputaran bumi. Pada porosnya. Oke. Kita bisa mengumpamakan rotasi bumi ini seperti ini. Kalian kebayang roda berputar? Ya. Bayang ya roda berputar. Jadi roda berputar itu bisa kita umpamakan seperti rotasi bumi. Kalian menyadari nggak kalau bumi ini terus bergerak? Menyadari. Menyadari atau tidak? Tidak. Kalau dirasakan nanti gempa. Tidak. Kita itu tanpa kita sadari ya,
ada gitu kan. Tapi kita itu tapi bumi ini terus berputar gitu. Terus berputar. Sampai di sini pengertian dari rotasi bumi paham? Pengertian dari rotasi bumi paham? Oke, kita masuk ke peristiwa yang terjadi oleh rotasi bumi. Ada yang tahu? Terjadinya siang dan malam. Tidak ada? Ayo kita umpamakan. Ini matahari. Ini matahari ya, misalnya. Jika bumi berputar di hadapan ini bumi. Jika bumi berputar di hadapan matahari, maka terjadi Siang. terjadi siang. Sedangkan bumi berputar menghadap ke belakang matahari, itu terjadinya malam. Ini ya, yaitu ini dia proses dari adanya siang dan malam. Oke, selanjutnya terjadi apa? Pasang surut, perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Oke, yang kedua itu adalah perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Bumi itu sekali berotasi itu berapa derajat ya membentuk? 360 derajat. 360 derajat. Jadi dalam 360 derajat membentuk sudut ini ada namanya waktunya 24 jam. Sekali berputar 1 jam berputar, bumi itu nanti apa? Berputar sejauh 15 derajat. derajat. Makanya ada perbedaan waktu di belahan bumi. Contohnya seperti ini. Misalnya, sekarang di Indonesia jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11 di Indonesia. Sedangkan kita lihat di Jerman sana nanti Malam. jam 11 Malam. 11 malam. Jadi ada perbedaan waktu 12 jam ya antara Indonesia dan Jerman. Itu contohnya ya. Selanjutnya terjadi apa? Pasang surut. Bukan terjadi pasang surut ya. Penanggalan internasional. Terjadi batas penanggalan internasional itu sudah ditetapkan berapa? 180 derajat ya. 180 derajat. Jadi maksudnya begini. Seandainya ya, misalnya di belahan barat itu di belahan barat itu misalnya tanggal 10, sedangkan di belahan bumi timur itu dia tanggal 11 yang seolah-olah melompat satu hari. Jadi kalau seandainya tanggal 10 pada bagian barat, sedangkan bagian timur ya 11. Inilah, umpamakan lagi. Seandainya belahan barat itu tanggal 20, sedangkan belahan timur 21. Oke, sudah ya. Selanjutnya terjadinya apa lagi? Gerak semu harian matahari. Gerak semu harian Bintang. Harian bintang. Benar. Oke, ini mau tanya, apa itu gerak semu? Gerakan seperti mengelilingi. Kurang tepat, ada tahu lagi? Ayo, apa itu gerak semu? Gerak semu itu adalah gerak yang sifatnya seolah-olah dia bergerak. Contohnya kita naik mobil nih ya. Jadi kita lihat di jalan. Ini misalnya pemandangannya pohon. Jadi kita lihat itu pohon itu seakan-akan dia menjauh. Padahal bukan pohon yang menjauhi, tetapi kita yang menjauhi pohon itu. Untuk dari gerak semu udah paham ya? Oke. Jadi gerak semu itu contoh lagi kalau dalam geografi. Miss mau nanya, kita ini sekarang ya bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi? Bumi yang mengelilingi matahari. Oke, benar, bumi yang mengelilingi matahari. Tapi seolah-olah matahari terbit dari barat ke timur. Jadi seolah-olah matahari yang berputar, oke, atau bergerak. Jadi itu yang namanya gerak semu harian. Gerak semu harian. Oke, sampai dengan rotasi paham?
Paham, Miss? Paham? Paham, Miss? Paham ya? Sampai rotasi paham ya? Selanjutnya kita masuk ke revolusi bumi. Di apa? Pasang surut air laut. Pasang surut air laut. Itu kalau dia pasang surut air laut itu termasuk. Oke? Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Mengenai rotasi? Ada, Miss. Gak ada? Oh iya, Miss mau nanya. Dirimu siswa baru atau ini? Semangat. Yang revolusi bumi. Ayo, semangat. Apa bisa? Terlalu tinggi ya, Rekan? Oh, pendek. Bisa. Sudah ya, terima kasih ya. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah Gerakan bumi bumi. mengelilingi matahari tanpa berhenti. Oke ya. Yang dibilang sama yang Rehan. disampaikan Rehan itu benar. Revolusi bumi adalah bumi mengelilingi matahari tanpa Berhenti. berhenti. Di revolusi bumi ini dia itu terjadi berapa hari? 365 hari. 365 hari. 365 hari. Sama dengan Setahun. Satu tahun. Aku tuh 363 kan? Untuk revolusi ada yang ditanyakan? Ayo, untuk revolusi ada yang ditanyakan? Miss, kan ada apa 266 hari itu kan ada juga 1 tahun 366 hari. Nah itu terjadi tahun berapa? Dia itu terjadi nanti, oh kabisat ya? Iya, Terjadi- kabisat. Kabisat kan, nanti ada bulan Februari itu dia 30. Februari itu tidak pernah 30 hari. Antara 28 dan 29 hari aja kan? Terus? Kan Jadi berapa tahun sekali? ya ada tahun sekali. Dia itu kalau kabisat itu berapa? 5 tahun. 5 tahun? 2 tahun. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Itu kan kabisat. Misalnya, siapa yang ulang tahun misalnya tanggal 29 Februari? Jika tanggal 29 Februari kalian ulang tahun, tahun 2021, jadi berapa tahun lagi kalian ulang tahun? Berarti tanggal 1 kemarin nanti dia mulai nih. Iya, cuma 4 tahun sekali dia merayai ulang tahun. Itu yang dinamakan Umurnya nanti. Berarti umurnya kayak mana? ya umurnya tetap dihitung per tahun. Oh, umurnya tetap dihitung per tahun ya? Ada. Oh iya, pas. Oke, lanjut. Lanjut, Miss. Paham gak? Siap paham. Bagus. Kita masuk ke peristiwa yang terjadi. Jadi tadi kan dong. Ayo, Ntar bisa saya baca sama nih. simpulkan. Apa yang dibacakan tadi? Ayo, gerak semu matahari. Kita gerak semu tahunan matahari. Kita tahu gerak semu tadi kita udah tahu itu apa. Oke, Rehan. Kata kakak semua matahari itu kayak
apa kan? Misalnya buat 23,5 derajat lintang utara. Nah, jadi itu otomatis kutub utara itu 22 jam tuh siang dan sedangkan 2 jam itu malam. Nah, begitu pula sebaliknya 23,5 derajat bintang selatan itu otomatis di kutub selatan juga 22 jam siang juga, sedangkan 2 jam itu malam. Berarti itu gerak semu tahunan, intinya itu gerak semu tahunan itu dia gerak matahari bolak-balik gitu, bolak-balik. Ada apa, John? Ngerti ya, Nggak ngerti. Dia itu kalau gerak semu tahunan itu kan kita gerak semu kita udah tahu nih, gerak yang seolah-olah dia bergerak. Jadi gerak semu tahunan itu gerak yang membuat matahari bergerak bolak-balik. Tapi dia itu enggak ini seperti dari timur ke barat, dan itu bolak-balik dari barat ke timur gitu kan. Jadi kan bukan mataharinya yang bergerak gitu, bukan mataharinya yang bergerak, tetapi buminya. Masih kurang paham, John? Ngerti. Oke, selanjutnya apa? Perubahan musim. Mungkin kalian nggak tahu mengenai perubahan musim. Indonesia ada berapa musim? Dua. Musim apa itu? Hujan Dan kemarau. Yang bukan musim di belahan itu apa? Barat. Eropa. Musim apa ya? Musim kemarau, penghujan, gugur, es, salju. Musim panas, Kemarau, musim dingin, dan musim semi. Ada 4 musim. Jadi salju itu adalah musim dingin saya. Kalian nanyakan, Miss, kenapa sih itu ada perbedaan musim di Indonesia kok 2, Eropa kok 4? Benar yang dikatakan John sama Rehan. Indonesia itu dilalui oleh garis istiwa. Jadi setiap daerah yang terjadi yang dilalui oleh garis khatulistiwa, dia itu penyinaran mataharinya itu lebih banyak daripada daerah yang tidak dilalui oleh garis khatulistiwa. Makanya Indonesia itu 2 musim, sedangkan Eropa itu 4 musim. Selanjutnya yang terakhir apa? Yang terjadi fenomena di Oke, kan orang pernah nih bilang ada katanya Aquarius, apa lagi? Scorpio. Itu merupakan contoh dari rasi bintang. Contoh dari rasi bintang. Kalian kalau lihat di langit, bintang itu berdekatan kan? Berdekatan kan? Tetapi sebenarnya kayak mana? Jauh. Ya? Jauh. Yaitu membentuk pola bintang. Pola tertentu. Jadi dia itu tidak menentu. Untuk revolusi ada yang ditanyakan? Paham? Dalam atau di luar? Luar. Yang bilang di dalam siapa? Alasannya apa? Ya. Yang bilang di luar siapa? Saya. Kasih alasan. Di luar. Kalau dalam tuh ya bentuknya kayak apa gitu. Kalau di luar tuh kayak ada gerak-gerak gitu. Daratan, gunungan, terus ada lain. Nah, di situ tempat tinggal manusia. Oke, yang benar itu kita tinggal di dalam di luar bumi. Kalau kita di dalam udah meleleh tulang kita. Kalau di dalam itu dia adalah inti bumi yang bersifatnya panas dan padat. Neraka gimana? Kenapa? Kalau jawabin neraka Itu alam ya soalnya. ada nih aja tentang ini ya. Oke, litosfer. Jadi kita makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksi
Litosfer. Litosfer. Lanjut, yang kedua, lapisan apa namanya? Astenosfer. Ayo, Andika, ketua kelas, silakan. Apa itu astenosfer? Astenosfer. Lapisan yang terletak di bawah. Kalau enggak, gini lah makanya. Nama lain dari astenosfer ini apa? Lapisan selubung atau mantle. Lapisan Atau mantel. Selubung atau mantle. Mantle. Mantle bunga. Mantle bis. Mantap. Mantle. Kemudian Mantle bunga. oke, astenosfer itu terletak di bawah dari litosfer. Astenosfer ini yaitu bersifat Luas. panas dan tebal. Jadi di antara lapisan-lapisan bumi ini, astenosfer lah yang paling tebal. Selanjutnya inti bagian dua. Baris pen. Ya, dia kalau inti bumi itu dinamakan Inti bagian luar. baris Baris per. pen. Mau inti bumi itu mau dalam maupun luar namanya Baris per. Oke. Di sini inti bumi bagian luar itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi bagian dalam. Benar. Siapa yang bilang bagian dalam? Oh, Fani. Saya yang bilang bagian dalam. Bagian dalam. Oke, benar. Berarti berfungsi melindungi Bagian dalam. Jantungnya, pada hatinya. Semua cairan dari struktur. yang terakhir apa? Inti bagian luar. Dalam. Inti Bagian dalam. Inti bumi bagian. Di situ melindungi bagian luarnya. tadi udah dijelaskan ya. Inti bumi bagian dalam itu dia bersifat Padat dan panas. sangat panas. Untuk karakteristik lapisan bumi paham? Kamis. Ada yang mau dicatat? 2018 sisi. Makanya Pak. Oke, sip. Paham? Panas matahari apa, Miss? Kenapa? Panas matahari. Panas matahari. Dia kan kalau suhu panas matahari itu kan sangat panas. Iya. Oke, untuk karakteristik ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Miss. Belum ada. Ada yang mau dicatat? Silakan. Miss kasih waktu 3 menit. Membahas batas di Vergen. Vergen. Ini ibaratkan dua lempeng. Jadi ada dua lempeng. Batas di Vergen itu ada dua lempeng yang saling menjauh. Misalnya sebelah yang saling kayak mana? Yang saling mendorong ya? Yang saling menarik. Yang sebelah kanan dia akan menjauh ke kanan dan sebelah kiri dia akan menjauh sebelah kiri. Oke. Paham untuk batas divergen? Paham. Sekarang batas konvergen. Konvergen. Batas Konvergen. konvergen dua. Akhirnya lempengan ke arah Batas. konvergen. Siapa yang bisa menjelaskan di depan? Miss kasih nilai plus 15. Batas konvergen Nulis, Miss. Dijelaskan. Tinggal nulis sendiri. Habis. Habis. Masih banyak yang kurang. Masih banyak yang kurang di dalam. Oke. Batas konvergen. Habis.
gambar itu lah. Apa nih? Aku suka apa? Apa? Gimana namanya? Terserah. Aditya Farel. Yang tadi batas komfort. Ya, batas konvergen. Ini kan batas konvergen. Sedangkan yang dibahas itu batas kon. Pengertian kan? Ya, pengertian jelas. Kembali kan? Ya, Ya, ini nggak punya. ya, baru tumbuh karang. Oh, tinggal buat gambarnya aja. Iya, buat aja. Oh, nggak buat pengertiannya ini. Nggak usah, jelasin aja. Ayo. Wah, batas. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan yang di belakang kelihatan? Enggak. Enggak. Bisa kan aja. Di sini aja. Di sini. Boleh ganda nggak? Di sini, di sini. Di sini. Tembok. Iya, di sini aja biar kawan-kawannya apa. Biarin aja, Bro. Tas komfortnya. Kamu lebih ketiga ini cewek umurnya. Nggak usah. Udah deh. Gambarnya aja. Gambarnya aja. Iya, Bos. Baca gambar itu. Ini benar. 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 Oke. Yang bisa menjelaskan? Ya, jelaskan. Jangan depan. Ada bilang ini kan? Ayo, jelaskan, Jon. Nah, dengarkan ya, Jon menjelaskan ya. Ayo, jelaskan, Jon. Pertama ini batas konvergen dari dua lempengan yang bertemuan dan terjadi tumbukan yang dari keduanya. Dari tumbukannya ini terjadi apa namanya? Terjadi terjadi garis pegunungan, contohnya kayak pegunungan Himalaya, pegunungan Barisan. Ya, benar. Dari saja. Oke. Itu salah satu contohnya itu ada interaksi vulkanisme, kayak terjadi juga terjadi gunung Merapi. Wah, betul. Tepuk tangan. Batas konvergen itu dia juga rendah. Dia dengar. Dengar nggak sampai di sana? Dengar. Fit. adalah planet yang ada di tetas bumi dan satu-satunya yang sempurna untuk hunian makhluk hidup. Selain karena terdapat air, bumi juga memiliki lapisan atmosfer yang melindungi kita dari paparan radiasi matahari sehingga semuanya aman bagi makhluk hidup. Bumi yang kita tinggali ini ternyata terdiri Ini ya yang kita pelajari tadi. bergerakan pada lapisan bumi dapat dirasakan. Contohnya adalah ketika terjadi gempa bumi. Bumi yang pada dasarnya terdiri dari beberapa lapis, yaitu gelap, mantel, interior, dan vertikal. Itu ya yang kita pelajari tadi. Di luar, dalam, dan kerak bumi.
Ada paket kok, Wis. 30 giga nih. Share ke grup aja, Bis. Speakernya mana, Wis? Dengar speaker nih. Capek, Wis. Mantel ya. Ketika pelajaran tadi mantel. Itu paling tebal. Permisi, ada Joel Batara. Temperaturnya berada pada rentang 1400 hingga 3000 Kelvin. Sehingga logam logam di dalamnya sudah keras. Sementara itu, mantel dalam Selagi kalian paham gak capek? Itu inti bumi ya. Paling bawah. Ini lapisan terakhir inti bumi. Panas juga itu. Percaya, Bis. Bagian ke panas. Oke, bisa ya? Paham ya? Ini yang udah dijelaskan tadi. Ini sesi lengkapnya. Lengkapnya. Jadi, tolong ya, Thailand ya. Miss akan kasih kalian tugas itu nanti tugasnya itu di LKS ya. Iya, halaman berapa nih? Halaman 64 64 ya? ya kompetensi 2. Oh, 1 sampai 5. Ya. Nanti kalau seandainya Miss konfirmasi lagi ada tugas yang lain lagi yang mengenai lokasi atau yang mengenai apa Miss kasih di grup WhatsApp ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Laki sama laki. Sudah ya? Jadi, oke, ya istrinya. Selanjutnya hari ini kita kan sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Jadi Miss mau kalian sebelum pulang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa bisa? Dia mau? Ayo, simpulkan. Tulisan berapa, Bis? Apa? Tugas. Nanti siapa mau cepat menyimpulkan? Ayo. Ayo siapa? Alfa mau menyimpulkan mengenai rotasi dan revolusi bumi terlebih dahulu. Ayo aja. Ada yang mau nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau, John Stephen sama Raihan siapa yang mau? Kumpulkan kan, Bis? Ya, nanti silakan tambah. Ayo, simpulkan. Raihan. Kesimpulan Dari rotasi bumi bisa? Rotasi dan revolusi bumi. Oke. kesimpulan rotasi dan revolusi bumi itu setiap bumi itu beda-beda. Satu. Rotasinya ada rotasi. Kesimpulannya tuh
Si bumi itu mengelilingi bintang bumi, sedangkan revolusi bumi itu bumi mengelilingi matahari. Benar, oke ya, itu. Ayo, siapa yang tentang karakteristik lapisan kedua? Ayo, paling gampang. Ayo, cepat. Miss kasih waktu, Miss kasih nanti poinnya 10. Mana mesti dijelasin, Miss? Yang karakteristik lapisan bumi yang kita pelajari tadi. Ayo, lakukan. Ada bumi itu terdiri dari Bumi. tiga, ada yang berpendapat 3 dan ada yang 4. Oke, siapa aja? Siapa yang mau? Yang Pulang, Miss. Boleh kak? Boleh. Ayo. Siapa mau? Cepat. Belum ya, tunggu. Ayo. Rafli mau? Andran mau? Komentar. Andran mau? Atau Hana, Erin, Kanina, Rindu, atau Hinawati mau? Soalnya karakteristik lapisan bumi. Yang bumi itu ada 3 lapisan. Cepat simpulkan. Ada, oke. Kesimpulannya itu untuk karakteristik lapisan bumi itu bumi itu terdiri dari kalau dengarkan dulu. Terdiri dari tiga lapis. Ada yang namanya litosfer, asthenosfer, dan inti bumi. Inti bumi itu terbagi atas dua. Ada dalam dan luar. Oke. Terus selanjutnya yaitu kesimpulan yang terakhir, pergerakan benua. Tadi teorinya itu yang paling terkenal itu adalah kita menyimpulkan pelajaran ya. Tolong diam terlebih dahulu, dengarkan Miss dulu ya. Untuk pergerakan benua itu tadi apa? Ada teori yang terkenal yaitu teori pergerakan benua dan teori penggabungan benua dan tektonik lempeng. Tektonik lempeng itu lagi terbagi atas di 3. Ada batas konvergen dan sesar mendatar. Untuk batas konvergen, untuk ada batas divergen, dia itu saling mendorong, 2 lempeng yang saling menjauh. Sedangkan yang divergen, yang konvergen, dia yang saling menarik atau berdekatan atau saling bertumbukan. Kalau untuk sesar mendatar, dia itu 2 lempeng yang saling bergesekan. Jadi ruang geraknya ke atas dan ke bawah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk tugas sudah tahu ya? Sudah. Miss kasih waktu 2 hari. 2 hari. Kumpulnya nanti kalau seandainya 2 hari itu boleh di WhatsApp, boleh nanti di grup juga boleh ya. Sudah kan di sini? Ya. Satu. Langsung boleh. Langsung juga boleh. Kerjakannya nanti di buku tulis kalian. Gak usah langsung jawab. Oke ya? Paham? Kalau langsung boleh, di WhatsApp juga boleh. Tapi tugas Bikin soal ya, Miss. Terus Miss ingatkan lagi, tugas yang belum lengkap sama Memuati ataupun sama Miss tolong dilengkapi. Tolong dilengkapi.